Belum usai kasus Rocky Gerung, yang dilaporkan setelah mengkritik Jokowi, kini Rocky juga mengkritik pedas keputusan terbaru dari Kejagung. Meskipun sedang terancam masuk bui, Rocky Gerung tak gentar untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang menurut Rocky bertentangan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas aparat penegak hukum, pertama ya. Kedua, kejaksaan berkontribusi ya untuk menyukseskan pemilihan umum ini tidak sampai menjadi black campaign. Jadi kita memeriksa ya dimanfaatkan oleh pihak lawan. Ini kan enggak fair gitu loh. Ya, kita nggak mau itu dilakukan. Gitu ya. Yang ketiga ya, ketika kita menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat ya, kita harus hati-hati dan mencermati betul apakah ini betul-betul pengaduan yang sifatnya benar, mengandung nilai kebenaran sesuai dengan fakta ya, atau hanya sekedar tadi black campaign tadi. Itu yang kita hindari sebenarnya. Ini ajaib nih, ini negeri hukum yang ajaib. Jelas ada potensi beberapa politisi, bupati, gubernur, atau bahkan calon wakil presiden, atau bahkan mungkin capresnya itu terlibat korupsi. Jadi sebetulnya udah ada data di penegak hukum, kejaksaan misalnya, oh ini potensi. Jadi justru mereka menghalangi potensi itu manifest menjadi kasus kan. Jadi intinya tunda atau lepaskan dulu potensi kriminal demi tahun politik. Itu konyol. Ya kalau dia kriminal dia tangkap aja kan. Kan banyak capresnya yang memang baunya korupsi, ada sprindik di situ kan. Jadi ini sinyal buruk bagi demokrasi. Seolah-olah mereka yang akan ditangkap itu harus dimaafkan dulu, nanti setelah mereka berkuasa baru diproses. Nah kalau udah berkuasa bagaimana prosesnya coba? Jadi bayangkan misalnya satu dari mereka yang lagi nyapres sekarang misalnya itu terlibat kasus korupsi itu, lalu dia jadi wakil presiden. Lalu bagaimana memproses seseorang yang udah jadi wakil presiden? Jadi ini konyolnya kejaksaan ini kayak mau nyimpan kucing dalam karung, padahal karungnya udah robek, kita udah tahu kucingnya itu kucing apa ya di situ, kucing maling itu. Jadi sebetulnya ini kelakuan penegak hukum ini yang membuat demokrasi itu membusuk. Ini yang sering kita sebut sebagai political decaying, pembusukan institusi politik, institusi hukum segala macam. Jadi ngapain juga orang mesti diam-diam aja kalau begitu kan, gak usah proses kan. Begitu diucapkan orang merasa berarti Kejaksaan Agung tahu si ini adalah potensi sebagai koruptor. Tetapi kita tunggu dulu, kalau dia nggak terpilih baru ditangkap, kalau dia terpilih jangan ditangkap, kan kira-kira begitu kan. Jadi tetap pemberantasan korupsi diasuransikan pada pertimbangan politik, itu buruknya. Itu indikator atau indikasi bahwa memang penegakan hukum itu bergantung pada faktor lain, yaitu kekuasaan lain, yaitu kekuasaan politik. Dan penundaan ini bisa ditafsirkan sebagai intervensi dari kekuatan politik atau kekuasaan politik terhadap penegakan hukum. Seharusnya penegakan hukum itu tidak melihat tidak dipengaruhi oleh faktor apapun gitu, sekalipun itu faktor politik gitu ya. Maksud saya ketika orang sudah terlibat ya seharusnya terus proses itu harus dilakukan gitu ya, bukan berhenti kemudian kalau ada pemilihan umum atau pemilihan yang lain-lain dan sebagainya. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar juga memiliki pendapat yang sama dengan Rocky Gerung. Menurut Abdul Fikar, penegakan hukum tidak boleh terganggu oleh hal apapun. Selain itu, Rocky Gerung juga menyebut jika pengusutan kasus pidana pada capres, cawapres, dan caleg tersebut ditunda, dikhawatirkan jika orang-orang tersebut resmi dipilih rakyat, kasus yang sebelumnya telah menjerat para calon terpilih tersebut justru terkubur dan tidak dilanjutkan untuk penegakan hukum yang seharusnya dijalankan. Kita ingat banyak kasus di mana permainan kekuasaan itu mendahului kebersihan hukum kan. Kejernihan hukum itu tidak boleh terhalang oleh kabut kekuasaan. Jadi kita balik lagi, banyak contoh memang di dalam kita di mana seseorang itu dilindungi secara politis dan bukan justru untuk diwujudkan prosesnya melalui jalur hukum. Nah ini penanda bahwa pemilu nanti udah pasti curang tuh kan.
Kenapa? Karena rakyat tidak punya hak untuk mengetahui secara lengkap. Nih calonnya sebetulnya dia kriminal, potensi kriminal, atau dia dilindungi setelah dia nyetor, entahnya nyetor janji atau minta diproteksi oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi penegak hukum itu nggak boleh memproteksi orang yang bahkan indikasinya 1%, mestinya diproses. Jadi bukan tunggu dulu deh, nanti ada problem nanti kalau dia jadi presiden, saya mau naik jabatan maka biarin aja kasusnya di PTS-kan dulu kan. Dan itu buruk kan. Jadi pemerintah kita itu juga di-watch oleh pengamat asing sebagai pemerintah yang nggak ngerti hubungan antara politik dan hukum. Itu dasarnya begitu kan. Di mana di dunia ini dalam pemerintahan demokratis seseorang yang punya potensi untuk ditangkap sebagai koruptor dilindungi justru oleh orang yang harus menangkap. Kan dulu zaman kepemimpinan KPK yang masih bagus itu, justru KPK yang diminta untuk kasih contreng merah, contreng hijau pada capres-capres itu supaya rakyat tahu sih ini potensi loh kena hukum tuh. Kan itu intinya kan. Jadi mestinya Kejaksaan Agung menegur para politisi ini, mau anggota DPR, calon kepala daerah atau bahkan calon presiden wakil presiden, beritahu pada publik bahwa ini potensi kena sprindik loh, ini potensi kasusnya dibuka loh, supaya ada keterbukaan informasi. Jangan sampai setelah udah terpilih lalu susah untuk diproses karena kekuasaan dia sudah pasti akan menghalangi proses-proses pidana yang menyangkut kehidupan kriminal dia sebetulnya kan. Jadi bagian-bagian ini kan, jadi kita bayangin itu kayak malaikat yang bilang oke, tunggu dulu ya, jangan dulu dihalangi di Siratul Mustaqim, tunggu dia masuk surga dulu tuh. Ya kalau masuk surga ngapain lewatin Siratul Mustaqim kan begitu. Oke, tapi alasannya supaya jangan digunakan juga sebagai black campaign ini, Bung Rocky. Memang justru mesti ada black campaign terhadap mereka yang potensi koruptor. Nanti orang akan pilih kan ini black campaign atau negatif campaign. Kan banyak dari mereka pejabat daerah atau pejabat nasional yang sprindiknya udah ada di KPK, tinggal dikeluarin tuh. Jadi biarkan aja publik menilai bahwa ini potensi untuk ditangkap sebagai koruptor. Jadi jangan ditahan, justru kan terbalik kan. Di dalam upaya kita untuk membersihkan negeri ini, mestinya Kejaksaan Agung mendorong keterbukaan informasi, bukan justru menunda. Ini konyol ini, atau dungu. Managing Direktur PEPS, Antoni Budiawan menilai, sikap Kejaksaan Agung yang menunda pengusutan Capres dan Cawapres tersebut tidak taat konstitusi. Ia merujuk pada pasal 28S ayat 1 yang menyebutkan tiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini, ditafsirkan Antoni, berarti penegakan hukum tidak pandang bulu. Antoni mengatakan, sikap Kejagung itu bisa berakibat fatal, karena bisa meloloskan orang yang punya masalah hukum memimpin bangsa ini.